Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan dulu ya. Pasti belum kenal kan siapa saya? Nama saya Linda Laras Pramukti. Saya dari Universitas Muhammadiyah Surakarta, Pendidikan Akuntansi. Di sini, saya akan membantu Pak Sandi untuk mengampu mata pelajaran praktikum akuntansi perusahaan jasa, dagang, dan manufaktur. Jadi pada pertemuan pertama itu saya memberikan materi. Sebelumnya saya menyapa siswanya dan memberikan informasi bahwa kita itu akan melakukan Google Meet pada pukul 9.30. Ini materi yang saya berikan berupa PowerPoint dan video yang sudah saya upload. Yang pertama, mengenal perusahaan manufaktur yang terdiri dari pengertian perusahaan manufaktur itu sendiri, kemudian karakteristik perusahaan manufaktur, fungsi perusahaan manufaktur, dan contoh perusahaan manufaktur. Yang selanjutnya yaitu dokumen transaksi perusahaan manufaktur yang terdiri dari kegiatan perusahaan manufaktur dan jenis dokumen perusahaan manufaktur. Langsung saja, A. Mengenal perusahaan manufaktur. Ini yang pertama, pengertian perusahaan manufaktur. Manufaktur berasal dari bahasa Latin manufactus yang berarti dibuat dengan tangan. Kata tersebut muncul pada tahun 1683. Manufaktur secara luas memiliki arti sebagai proses mengubah bahan baku menjadi. Selain saya memberikan materi, saya juga memberikan LKPD kepada peserta didik. Nah, ini dia. Kenapa saya tidak memberikan evaluasi? Karena LKPD ini untuk menilai keterampilan dari siswa itu. Kemudian pada pertemuan kedua itu kami melakukan Google Meet lagi untuk membahas LKPD mereka. Jadi siswanya itu saya minta untuk presentasi satu persatu. Ya, namanya siapa itu? Laila Tri Utami ya? Ya, silahkan. Perkenalan dulu. Bukan nomor absen. Ya, sebentar ya. Setelah melakukan Google Meet itu saya memberikan tugas untuk mereka kerjakan. Kemudian tugasnya ini tenggatnya itu jam 2 siang. Saya memberikan tugasnya sekitar jam 10 pagi. Karena ini tugas dan merujuk pada penilaian kognitif, saya memberikan evaluasi. Ini sudah saya berikan evaluasinya. Pertemuan ketiga saya memberikan materi lagi tentang KD 3.21. Nih, selain itu juga saya melampirkan link untuk mereka melakukan absensi. Nah, ini materinya juga dalam bentuk video dan juga PowerPoint. Jadi selain bisa membaca, mereka juga bisa menyaksikan video dari saya. Pengertian dari jurnal penerimaan kas sendiri adalah jenis jurnal khusus yang difungsikan untuk mencatat semua transaksi yang berkaitan dengan bertambahnya kas atau uang tunai perusahaan. Sumber dari penerimaan kas bisa berasal dari dua sumber. Yang pertama adalah penjualan tunai. Sumber yang kedua yaitu dari piutang perusahaan.
Kemudian di sini disajikan beberapa ilustrasi. Selain itu juga saya memberikan tugas untuk mereka. Ini tugasnya. Langsung saya berikan evaluasi. Sebelum memulai ulangan harian, kita review dulu materi yang telah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Sebelumnya kita sudah belajar tentang pengertian perusahaan manufaktur, fungsi perusahaan manufaktur, karakteristik perusahaan manufaktur, contoh perusahaan manufaktur, dokumen transaksi perusahaan manufaktur, dan jurnal khusus penerimaan kas. Masih ada yang ingat pengertian dari perusahaan manufaktur itu apa? Silakan yang masih ingat boleh bicara ya di anu dulu. Ayo, masa nggak ada yang ingat perusahaan manufaktur itu apa? Perusahaan manufaktur adalah sebuah badan usaha yang mengoperasikan mesin, peralatan, dan tenaga kerja dalam suatu bidang proses untuk mengubah bahan-bahan mentah menjadi barang jadi yang memiliki nilai jual. Setelah review materi, kita akan melakukan kegiatan ulangan harian. Tetapi sebelum itu pada hari Rabu saya sudah menginformasikan bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 kita akan mengadakan ulangan harian melalui Google Form. Nah, ini ulangannya, petunjuknya sudah saya sampaikan, dan ini adalah link untuk mengerjakan ulangan tersebut. Sudah saya evaluasi juga. Dikarenakan ada beberapa siswa yang ternyata nilainya itu di bawah KKM, maka saya mengadakan remedi. Ini soal remedinya juga dalam bentuk Google Form.